got so bukan seperti guru yang memberikan penjelasan detail, enggak seperti itu. Tapi dosen adalah sebagai fasilitator. Jadi kita memfasilitasi saja. Ini loh pembahasan kita, ini loh silabus kita, ini materinya, ini contoh tugasnya, ayo dikerjakan bareng-bareng gitu. Dosen memberikan pendampingan untuk mahasiswa mendapatkan pemahaman. Ya, seperti itu ya kira-kira. Oke, kita akan lihat. Nah, saya rasa di sebagian kita sudah memahami metode ini karena tugas sudah saya share jauh-jauh hari dan saya semacam meminta untuk belajar mandiri gitu ya untuk metode Cremona. Tapi walaupun demikian kita akan coba singgung beberapa hal terkait metode Cremona ini atau mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Oke, metode Cremona adalah atau nama Cremona itu sendiri ya berasal dari nama orang yang pertama kali menguraikan diagram ini ya atau metode grafik ini pertama kali dicetuskan oleh orang yang bernama Cremona. Kemudian pada metode ini skala gambar sangat berpengaruh terhadap besarnya gaya-gaya batang. Jadi kalau kita narik garis, misalnya garis ini adalah 5 cm, 5 cm, maka garis ini mewakili skala yang kita plot dari awal, misalnya mewakili 5 ton misalnya, atau mewakili 5 kilonewton. Maka garis-garis yang lain, kalau ada garis yang lain, misalnya 2 cm, maka garis ini mewakili 2 ton. Ya, kira-kira begitu. Jadi grafis ini perlu kecermatan ya, perlu kecermatan 1 cm, 2 cm, 1 mili itu mewakili nilai dari gaya batang yang akan kita hitung ya. Nah, untuk tujuan presisi ya, untuk tujuan presisi karena ini perlu ukuran yang akurat, maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Kalau untuk manual dengan tulis tangan, kita bisa menggunakan kertas milimeter gitu. Kertas milimeter sehingga tarikan garis kita itu dapat terbaca dengan mudah dari kotak-kotak milimeter. Nah, kemudian metode yang berikutnya kita bisa menggunakan AutoCAD ya. Saya ulangi, kita bisa menggunakan AutoCAD sehingga hasil kita jauh lebih presisi. Oke, kemudian perlu diperhatikan skala gambar berkaitan erat dengan kesesuaian perhitungan. Oke, itu tadi ya. Kita lanjut. Sebentar ya. Oke, beberapa hal lagi yang bisa kita lihat. Metode Cremona pada prinsipnya sama dengan metode keseimbangan titik kumpul. Setiap titik simpul harus memenuhi persamaan ini. Nah, kalau saudara lihat di materi sebelumnya tentang keseimbangan titik buhul, maka kita menggunakan dua persamaan ini. Sebentar ya. Nah, pada metode keseimbangan titik simpul atau titik buhul, kita menggunakan dua persamaan ini. Sedangkan pada metode Ritter, kita menggunakan tiga persamaan. Sigma momen, gaya horizontal, dan gaya vertikal. Fx mewakili gaya horizontal, dan Fy mewakili gaya vertikal. Oke, kemudian pada metode grafis, sigma Fx atau jumlah gaya 0 ditunjukkan dengan poligon yang tertutup seperti gambar berikut. Jadi nanti perhitungan yang kita lakukan seperti perhitungan titik simpul ya, ini disebutkan seperti titik simpul. Nanti kita bisa menggunakan dua pendekatan atau dua perhitungan ya. Pertama perhitungan untuk reaksi perletakan, yang kedua adalah perhitungan untuk masing-masing titik simpulnya.
Masing-masing titik simpul bisa kita hitung secara parsial. Nanti secara global itu bisa kita gabungkan ya. Nah, kemudian yang perlu dicermati, satu titik simpul itu nanti akan seperti sebuah poligon yang tertutup. Saudara tentu sudah pernah dengar istilah poligon ya. Poligon atau banyak garis ya. Di mata kuliah geomatika tentu juga saudara sudah mempelajari ya metode poligon sebagai metode pengukuran. Oke, jadi nanti garis yang saudara tarik misalnya dari garis pertama, lanjut garis kedua, lanjut garis ketiga, balik ke garis awal lagi. Jadi seperti sebuah poligon ya. Misalnya ini kita lihat yang kedua, misalnya titik awalnya adalah ini, satu, kemudian dua, tiga, empat ya. Jadi balik ke posisi awal. Oke, kemudian ini ada beberapa catatan. Nah, ini kita skip saja ya. Kita akan lanjut ke contoh ya. Ini misalnya ada struktur, rangka seperti ini. Nah, memang kalau di tugas kita itu agak berbeda ya, agak berbeda. Berbedanya di mana? Ada tambahan garis horizontal ya. Nah, tambahan garis horizontalnya itu bagaimana nanti memasukkannya? Nah, itu mungkin jadi tantangan kita ya. Tapi saya mau memberikan contoh yang sederhana dahulu ya. Ini ada gaya P1 yang bekerja, ada gaya P2. Nah, kita akan diminta untuk menghitung reaksi di A dan reaksi di B dengan menggunakan metode grafis. Nah, perlu dicermati untuk tugas yang diberikan kepada saudara, bahwa gaya yang bekerja itu ada gaya horizontalnya dan ya ada gaya reaksi horizontalnya. Nah, ini tentu perlu dicermati ya, dicermati agak berbeda gitu. Karena nanti hasil akhirnya tentu strukturnya menjadi tidak simetris dari sisi pembebanannya. Oke, suara saya clear ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, untuk pembuatan ini bagaimana atau perhitungannya? Nah, kalau kita lihat tadi gaya yang bekerja adalah P1, ada gaya P2, kita diminta untuk mencari reaksi di A dan reaksi di B. Nah, stepnya bagaimana? Step yang kita lakukan, pertama kita ambil titik nol. Ya, pertama titik nol dulu ya, diambil ya. Titik nol dulu. Kemudian setelah titik nol, kita tarik garis P1. Ya, ini ya. Setelah titik nol, kita tarik P1. Nah, dari gaya P1 ini, ujungnya ini kita tarik, kita dapatkan garis S1. Itu ya, saya ulangi. Mulai dari titik nol, kita plot sembarang ya, nolnya sembarang. Kemudian kita tarik garis P1, tarik P1. Kemudian kita tarik garis S1. Setelah S1, kita tarik garis S2. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Setelah itu kita tarik garis P2 ya, garis P2. Atau bisa juga kita tarik P1, P2 dulu baru kita buat titik nolnya. Ya, ini bebas stepnya ya. Boleh kita tarik P1, kita tarik P2, baru kita tarik nol, titik nolnya. Setelah itu tarik garis ini, baru tarik garis ini. Oke ya. Paham maksud saya ya, cara menarik garisnya ya. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama kita tentukan dahulu gambar yang ada di sebelah kanan kita ini. Jadi yang pertama caranya, boleh kita plot dulu P1 dan 0 dulu. Ya, misalnya 0 kita plot di sini. Baru tarik garis P2. Setelah itu tarik garis S1. Tarik garis S2.
tarik garis S3. Oke, setelah kita mendapatkan garis S1, S2, S3, atau yang sebelah kanan ini sudah kita gambarkan, selanjutnya kita buat garis bantu. Garis bantu ini yang pertama, garis bantu pertama, garis bantu kedua, garis bantu ketiga, dan garis bantu keempat. Setelah kita buat garis bantu kedua, satu, kedua, ketiga, keempat, kemudian kita pindahkan garis S1 ke kiri. Garis S1 ke kiri. Nah, ini kalau kita pakai AutoCAD, ini gampang sekali ya nariknya gitu ya. Tinggal kita tarik aja pindah ke sini. Atau kalau saudara menggunakan kertas manual, maka kemiringan S1 yang di kanan harus sama dengan kemiringan S1 di sebelah kiri. Ini ya, S1 di kanan dengan S1 di kiri harus sama. Setelah itu pindahkan S2. Nah, kita usahakan S1 dan S2 ini menyinggung ya. Kalau antara S1 dengan RA pasti menyinggung ya. Nah, kita usahakan yang S2 dengan S1 juga menyinggung. Nah, kita dapatkan titik singgungnya. Kemudian setelah itu, nah kita usahakan titik singgungnya di pertemuan garis bantu ini. Setelah itu kita pindahkan S3-nya ke kiri juga, kita usahakan ketemu titik singgungnya. Ya, kemiringannya harus sama persis kalau kita membuat gambar manual di kertas. Tapi kalau dengan AutoCAD, maka ini tinggal kita pindahin aja kan. Tinggal kita move saja, maka itu sangat mudah sekali. Nah, setelah kita pindahkan S1, S2, dan S3, kita tariklah garis titik singgung antara S1 dengan RA dan titik singgung antara S3 dengan ini ya yang saya tebelin ini ya. Kemudian tariklah garis putus-putus. Nah, ini. Garis merah ini kemudian kita plot di sini. Garis merahnya kita plot. Nah, maka kemudian dari titik 0 ke sini, nah kita tarik garis sejajar, itulah untuk batasan RA dan batasan RB. Gitu ya. Nah, kemudian saudara juga harus lihat alurnya ya. Alurnya, putarannya, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, balik lagi ke sini. Nah, putaran itu nanti akan bersesuaian dengan arah yang kita plot ya. Misalnya ini P1, lanjut ke P2, lanjut ke RB, lanjut ke RA. Nah, itu menyesuaikan dengan putarannya. Jadi jangan sampai ketukar itu ya. Putarannya bersesuaian dengan alur penomoran atau nomenklatur dari gaya yang bekerja. Ini adalah perhitungan untuk mendapatkan reaksi ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Nanti kita mulai dari menghitung reaksi sampai menghitung masing-masing gaya batang. Oke, kita lihat ini ada gayanya adalah ada P1 sampai dengan P5, di mana P1 dan P5 itu sama, P1 dan P5 sama, P2, P3, P4 relatif sama ya, P1 dan P5 500, P2, P3, P4 itu 1000. Oke, kemudian kita diminta untuk menentukan gaya-gaya batang. Nah, gaya batang ini, gaya dalamnya apa? Gaya dalamnya berupa gaya apa? Gaya normal, Halo? Pak. Oke, jangan lupa ya, gaya dalamnya gaya apa gitu. Ntar ditanya gaya dalam dari gaya batang ini apa, bingung lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini memeriksa kestabilan, kita lompat saja. Selanjutnya, ya tahapannya seperti yang tadi. Kita plot P1, kita plot P2, kita plot P3, P4, P5.
1, 2, 3, 4, 5, RB, RA. Nah, ini putarannya tolong dicek ya. Saya ulangi. Urutannya P1 ke P2, P3, P4, P5, RB, RA. Nah, ini jangan ketukar nih. Oke, P1, P2, kita plot P1, P2, P3, P4, P5. Nah, kemudian kita plot titik nol. Apakah titik nolnya harus di tengah seperti ini? Enggak juga ya. Boleh saja kita coba nanti di titik yang berbeda. Misalnya di sini, kita tarik garis begini. Tarik garis begini, tarik garis begini. Ya, dicoba saja nanti. Tinggal nanti waktu memindahkan ini ke sininya harus sesuai gitu ya. Jadi kemiringannya harus sesuai. Itu ya. Kita lihat kelanjutannya. Jadi untuk plot nolnya ini nanti coba dicek dengan posisi yang berbeda, saya rasa tidak masalah ya. Jadi problem itu adalah kemiringan dari masing-masing garis yang berwarna ini harus sama. Kalau kita menggunakan AutoCAD, maka itu bisa presisi sekali. Kalau nggak pakai AutoCAD, bagaimana? Ya untuk tugas kita sih produk hasil atau hasilnya itu tidak menggunakan AutoCAD ya, tapi menggunakan kertas milimeter. Nah ini harus disesuaikan. Oke, kemudian kita akan plot ya. Nah ini plot pertama, kita bisa lihat garis yang ini, merah pertama ini adalah garis P1. Nah ini kita bisa lihat, kita plot di sini ya, dengan kemiringan yang sama. Kemudian kita tarik garis yang kedua. Nah garis kedua menyinggung ya. Nah ini juga harus kita cermati. Jumlah ini jumlahnya ada berapa, nanti sampai di ujung harus harus full ya, tidak lebih ya, tidak lebih. Oke, ini yang kedua, kemiringannya harus sama. Kemudian kita plot yang ketiga, kita bisa lihat tadi garis singgung pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima. Oke, baru kemudian kita tarik garis simpul terakhir ya, yang menghubungkan garis hitamnya. Nah, garis hitamnya itulah yang kita plot ke gambar garis hitam ini yang menghubungkan antara titik simpul ya, pertemuan antara batang pertama dengan batang terakhir gitu ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, nanti kalau misalnya posisi saudara titik nolnya ini di sini, nanti bisa jadi garis hitamnya ini akan bentuknya akan miring begitu ya. Oke, nah ini sudah kita plot ya garis hitam tadi. Nah, kemudian kita dapatkanlah garis hitam ini, dan inilah posisi pembatas antara RB dengan RA. Urutannya perlu diperhatikan, P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5, RB, RA. Jadi kalau kita urutkan, P1, P2, P3, P4, P5, RB, RA. Itu ya urutannya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita ukur saja dengan alat pengukur ya. RA berapa, RB berapa. Dan harus dibuat secara skala. Kalau misalnya P1 adalah 5 cm, maka P2, P3, P4 adalah 10 cm. RA berapa senti? Nah, ini tinggal dicek ya. Nah, kalau sesuai dengan hitungan atau hitungannya presisi, maka kita akan dapatkan 2000 ya. Terus kalau hitungannya nggak presisi bagaimana? Misalnya saya mendapatkan nilainya 1950 misalnya. Ya nggak apa-apa juga, karena ini bagian kita belajar gitu ya. Misalnya jangan dipas-pasin gitu ya, tapi disesuaikan dengan hasil yang kita buat gitu. Pak, saya hitungan metode titik simpulnya dapatnya 2000, tapi yang metode grafisnya saya dapatnya 1900. Jadi karena saya merasa ini pasti ada kekeliruan dikit, ya udahlah saya pas-pasin aja di 2000 gitu. Jangan begitu ya. Jadi saya lebih prefer ke hasil misalnya
metode titik simpulnya 2000, metode grafisnya 1900 gitu misalnya. Nah, itu lebih natural ya. Artinya itu bisa menggambarkan bahwa kita sebenarnya paham dengan metodologi yang kita lakukan. Tidak selanjutnya untuk ngepas-ngepasin gitu, jangan ya. Jadi kalau memang dapatnya ya beda-beda dikit, nah itu nggak masalah ya bagi saya ya. Kalau sama persis, nah itu mungkin bisa jadi bahan pertanyaan juga. Ini kok bisa sama persis? Jangan-jangan ini membuat asumsi gitu ya, atau ya udahlah dipasin aja gitu ya, walaupun beda 1 mili gitu dipasin aja gitu. Nah menurut saya jangan begitu. Hasil sebenarnya di grafis masukin aja. Nah nanti saya akan menilai dari 2 hal, kepahaman metodologi menghitungnya dan hasil akhirnya. Nah biasanya kalau saya mengevaluasi itu kan saya melihat hasil akhir ya. Kalau hasil akhirnya itu terlalu jomplang, nah itu biasanya saya melihat tentu ada sesuatu yang tidak sesuai. Tapi kalau beda-beda dikit aja ya mungkin itu manusiawi lah gitu ya. Dan itu akan lebih, saya rasa lebih alami gitu ya, lebih natural ya. Artinya kita dari segi perhitungannya lebih apa namanya paham gitu ya, bahwa konsep membaca hasil hitungan pada metode grafis adalah membaca atau mengukur dari batang atau garis yang kita ukur. Dan itu bersifat skalatif ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan eh, reaksi perletakan, tahap selanjutnya adalah kita menghitung eh, gaya batang untuk setiap titik simpul atau titik bubul. Kita bisa hitung titik simpul 1, titik simpul 2, titik simpul 3, titik simpul 4, dan seterusnya. Oke, dan metodenya juga sama seperti tadi. Kemiringan batang nanti itu juga bersesuaian dengan kemiringan gaya batang. Saya ulangi, kemiringan batang sama juga dengan kemiringan gaya batang. Ini misalnya batang 1, kemiringannya berapa derajat, maka kemiringan batang S1 juga harus sama ya, kemiringannya harus sama. Jadi kita misalnya ini menggambar di sebelah kanan atau sebelah kiri, nah ini di sebelahnya, nanti eh, untuk panjangnya kita sesuaikan dengan skala, misalnya P1 500 gitu ya. Kalau P1 500 kita gambar berapa? Misalnya kita gambar 5 cm gitu ya. Kita gambar 5 cm. Tarik aja P1 5 cm ini kan. Ini P1 5 cm. Kemudian eh, kita tarik. Nah, ini bisa bisa kita coba dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri ya. Startnya dari mana yang sesuai? Nah, itu juga bisa kita buat pilihan ya. Misalnya kalau tadi dari P1, dari P1 ke 1, dari P1 ke 1 gitu ya. Kita coba gitu ya. Setelah itu kan kemiringannya satu sama ya. Terus saya ulang ya. Misalnya saya mengambil dari P1 dulu. P1 5 cm, kemudian kita tarik eh, S1. S1 ini kan miringnya begini. Nariknya itu bisa kita tarik ke kanan, ya, kemiringan ke kanan, atau kita tarik ke kiri, atau kita tarik ke kiri. Jadi metodenya begitu ya. Kita coba tarik ke kanan, kita coba tarik ke kiri. Kalau kita coba tarik ke kanan, misalnya kita coba tarik ke kanan, P1 ke kanan, dari P1, kemudian S1 ke S5. Nah, kemudian kan kita harus tarik ke kiri lagi nih. 5-nya kan lurus ya. Kita lurusin begini. Nah, ini cocok nggak dengan RA-nya? Ketemu nggak secara diagonal, secara poligon ketemu nggak? Gitu. Saya ulangi, dari P1, tarik ke kanan, karena menyesuaikan dengan S1. Kemudian saya ya dari P1, lanjut ke S1, tarik ke kanan,
Kemudian lanjut ke 5. 5 itu kan lurus. Lurus bisa begini atau bisa begini. Nah, pilihannya ada dua. Kalau kita tarik ke kiri, kemudian bisa ketemu nggak secara poligon? Secara poligon nggak bisa ketemu, karena nanti masih ada RA. Nah, RA ini kan cukup panjang ya. Kalau kita tarik lagi RA, dia akan ke bawah. Nggak ketemu dia. Antara ujung yang atas dengan ujung yang bawah nggak ketemu. Maka kita gunakan metode kedua. Kita ambil P1, kemudian kita tarik S1, kita tarik 5, kita tarik RA. Nah, RA-nya ini berapa senti? Nah, ini karena kita coba-coba, mungkin agak agak sulit ya ngepasin. Atau kita pasin dulu RA-nya berapa ini panjangnya, agar terbentuk pola seperti ini. Nah, jadi sifatnya ini coba-coba ya. Oke, kalau dari sini ternyata sulit, kita coba metode ketiga. Metode ketiganya dari RA dulu. Kita startnya dari RA. Dari RA ke P1, ke S1, S5. Kita coba. RA panjangnya udah sesuai nih ya. RA misalnya 20 cm. Kemudian turun. Nah, turun itu adalah P1 5 cm. Baru kita tarik garis satu, baru ketemu ke ujung sini. Nah, jadi modelnya adalah kita trial seperti itu. Sehingga dia membentuk poligon seperti yang kita maksudkan. Ya, jadi ini memang bisa apa namanya, dengan kecerdikan kita ya, mana dulu yang duluan gitu ya. Bisa jadi nanti lebih sesuai dengan dari P1, bisa jadi dari RA gitu ya. Oke, itu untuk titik buhul pertama. Kemudian kita lanjut ke titik buhul yang C. Nah, ini yang C kita bisa lihat. Nah, ini harus kita coba ya. Tadi kita sudah menemukan S1-nya berapa, S1-nya misalnya dapatnya berapa senti gitu ya. Nah, ini bisa kita plot. Nah, S1 ini bisa kita plot, kita lanjutkan untuk P2. Jadi P2-nya kita plot dulu misalnya, S1-nya juga kita plot gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai dua garis ini. Garis S1 dan garis, bentar saya ganti warnanya. Nah, kita sudah punya dua garis di sini ya. Garis P2 dan garis S1. Tinggal kita narik garis yang berikutnya. Nah, kita harus, karena titik simpul yang kita ambil adalah C, kita harus mengurutkan gitu ya, mengurutkan. Untuk P2 sudah ada, batang 1 sudah ada, kita tinggal ngeplot batang 2, batang 8 gitu ya. Batang 2, kemiringan batang 2 bagaimana? Nah, ini kita tinggal tarik aja kemiringannya. Baru kita paskan dengan batang 8 gitu ya. Batang 8, bagaimana kita ngeplotnya sehingga dia menjadi sebuah poligon. Nah, ini memang perlu trik ya, dan perlu apa ya, kecermatan dan akal-akalan kita ya. Nah, ini perlu eh, kita men-trial, ini perlu ketelitian kita, perlu kecermatan kita, dan perlu apa ya, eh, trik dari kita ya, sehingga kita bisa mendapatkan dengan lebih cepat gitu ya. Saya ulangi, kita bisa mendapatkan poligon dengan lebih cepat. Nah, ini bisa, untuk mengerjakan satu poligon ini saja, kita mungkin bisa ada yang memakan waktu 2 menit, mungkin ada juga yang seharian nggak dapat gitu ya. Bisa jadi begitu ya, karena memang ini memerlukan apa ya, semacam skill atau kemampuan imajinasi yang sehingga nanti dia bisa membentuk poligon ya. Gitu ya. Jadi memang untuk metode grafis ini tidak hanya mengandalkan kemampuan matematika kita saja, tetapi juga mengandalkan kemampuan logika kita sehingga dia bisa nanti terhubung menjadi sebuah poligon. Cuman memang dari metodologi yang diarahkan bahwa ketika kita menarik garis itu idealnya adalah seperti urutan jarum jam seperti ini ya, dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, muternya itu adalah seperti arah jarum jam seperti itu. Urutan untuk ngeplotnya. Nah, kalau yang pertama tadi dari RA ke P1, nah kemudian ini ke S1, S5, selesai gitu ya.
Nah, kalau yang di titik C kita tadi sudah punya S1, kita lanjut ke P2, baru kita lanjut ke S2, dan kita lanjut ke S8. Nah, bagaimana ini membentuk pola poligon? Tetapi yang pastinya bahwa kemiringan batang dan kemiringan gaya adalah sama dengan kemiringan garis-garis poligon. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di bagian akhir kita tinggal mengukur dengan garis-garis panjang dengan penggaris ya. Jadi berapa besarnya gaya batang kita ukur dengan panjang penggaris. Nah, setelah kita menghitung semua titik simpul, nah ini titik simpul D, titik simpul F, kita sudah menghitung titik simpul D, simpul F, kemudian kita lanjutkan menghitung ke titik E, titik B, dan kemudian kita gabungkan semua seperti ini.